Saudara sadar gak? Alkitab itu suara cintanya Tuhan buat saudara loh. Mungkin setiap hari Tuhan panggil saudara. Read my letter. Baca surat cintaku. Ayo biar kamu tahu isi hati aku buat kamu. Ayo biar kamu tahu betapa indahnya kamu di mataku. Ayo biar kamu tahu betapa berharganya kamu buat aku. Ayo baca. Aku kirim surat lagi buat kamu ya. Ayo baca ya. Aku sayang kamu loh. Oke, kamu pernah bikin salah, it's okay, that's fine. I have paid it all, saya udah bayar semuanya, aku udah bayar semuanya. Please come, I miss you. Dengar, aku punya rencana buat kamu. Dengar, kamu lagi takut ya? Kamu lagi khawatir ya? Oh, ekonomi lagi susah ya? Sini. Aku mau kasih tahu sama kamu. Aku menanggung kamu. Aku setia sama kamu. Aku akan menggendong kamu sampai putih rambutmu dan aku mau menanggung kamu terus. Sini dengar. Lihat deh, bunga di padang aja aku pelihara, apalagi kamu. Kamu lihat deh, burung di udara mereka makan loh walaupun gak bekerja. Apalagi kamu, aku menanggung kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Tapi masalahnya, kita gak pernah buka surat itu. Puji Tuhan, kita akan lanjut yuk. Kita akan melanjutkan serial khotbah mengenai the work of Christ, mengenai karya Kristus, karya yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan kita sampai di minggu yang terakhir. Di minggu yang terakhir ini kita membahas tema besarnya adalah the work of reconciliation. Karya pendamaian, karya rekonsiliasi. Dan saya beri judul dalam khotbah saya, Reconciled by Grace. Diperdamaikan oleh kasih karunia. Reconciled by Grace. Kalau saudara ingat 2 minggu yang lalu ketika saya membahas mengenai karya penebusan melalui darah Yesus. Kalau saudara ingat saya ada bilang gini, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah itu kudus. Jadi Allah gak bisa sama sesuatu yang tidak kudus. Gak bisa karena nature-nya Allah adalah kudus. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia mengalami keterpisahan dengan Allah. Yang tadinya manusia diciptakan untuk bisa contain, untuk bisa menjadi wadah bagi rohnya Allah. Tadinya kita menyatu, ketika manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gak bisa lagi. Roh Allah kudus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia gak kudus, mengalami keterpisahan. Sejak saat itu kita dikatakan sebagai seteru-seterunya Allah. Musuh-musuhnya Allah. Simply karena kenapa? Allah kudus, manusia jatuh dalam dosa. Oke, jadi kita mengalami keterpisahan. Tapi melalui darah Yesus, yang 2 minggu yang lalu kita pelajari. Melalui darah Yesus, kita punya pengharapan, yang minggu lalu kita pelajari. Dan kita diperdamaikan dengan Allah. Yang tadinya terpisah, gap ini diisi dengan cawan murka Allah. Darah Yesus take over, kematian Yesus take over. Yesus take over gap ini. Sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Dan itu yang kita pelajari di pagi hari ini. Reconciled by grace. Kita baca dulu yuk. Dasarnya dari 2 Korintus 5, 18 sampai 21. Sama-sama kita baca yuk. Ini dasarnya yang akan kita bahas sampai di akhir nanti. 3, 2, 1. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19, sebab Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena kita. Kenapa? Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Rekonsiliasi, kalau bicara soal rekonsiliasi, terjemahannya ada banyak tapi secara sederhana, what is reconciliation? Reconciliation is to restore harmony. Untuk mengembalikan harmoni, untuk mengembalikan hubungan yang baik itu loh, kembali menjadi harmonis lagi. Berarti tadinya gak harmonis, sekarang di-restore, dipulihkan, dikembalikan. Kalau saudara mungkin ada yang bekerja di bidang ekonomi, di bidang akuntansi, pembukuan, mungkin saudara familiar dengan kata rekonsiliasi. Kalau neraca, tahu ya dalam akuntansi ya, neraca
Saya dulu waktu SMA saya anak olimpiade, Bapak Ibu Saudara sekalian, olimpiade ekonomi dulu. Itu, tapi masa lalu sekarang udah lupa. Jadi kalau dalam ilmu akuntansi ada debit kredit gitu ya. Neracanya harus balance bawahnya. Mau berbagai transaksi, berbagai input semuanya ada angka-angkanya. Mau angkanya keriting, ngejelimet. Tapi pokoknya yang dilihat di paling bawah harus sama angkanya. Sebelah kiri dan kanan harus sama. Kalau enggak sama, ada gap di situ. Akuntannya akan runut lagi dari awal. Cari di mana kesalahannya, bikin neraca adjustment. Bikin apa semua segala macam, bikin buku besar kan macam-macam kan ya, buku A, B, C, D, E. Saya paling inget tuh neraca adjustment, itu saya paling pusing di situ. Ada neraca adjustment, dimasukin lagi ke worksheetnya, ke buku besarnya. Pokoknya endingnya harus sama. Harus balance, harus sama. Itu yang dikatakan rekonsiliasi. Neraca harus di-adjust supaya balance. Dan kalau bicara soal rekonsiliasi, yang kedua, dalam hubungan, dalam relationship. Let's say misalnya gini, ada 2 orang temenan baik. Saya ada kisah dari sahabat saya, saudara. Jangan bilang-bilang sama orang ya kalau saya ceritain mereka ya. Namanya Binsar dan Indra. Ini 2 sahabat saya dari dulu. Beberapa belas tahun yang lalu, mereka berdua pernah berantem. Karena ini dulu ya, dulu. Jauh sebelum nikah, zaman masih begajulan deh. Dulu, mereka pernah berantem gara-gara satu perempuan. Ya biasalah dinamika anak muda. Masih kuliah kayaknya pada saat masih kuliah, jauh. Berantem gara-gara anak muda. Saya dan Evangelis Fanny, kami dari dulu temenan berempat, saudara. Udah 20 tahun kami temenan. Saya dan Evangelis Fanny ada di tengah-tengah mereka. Yang satu cerita, si Binsar tuh gini. Habis itu dia bilang, Indra sih parah banget loh. Kita di tengah-tengah gimana nih ceritanya nih? Satu masuk ruangan di gereja, satu masuk ruangan, yang lain keluar. Kita dinungguin di luar, mukanya bete banget. Tahu mukanya Pastor Indra kan? Mukanya bete banget. Terus kita samperin, udah Landra, gue gak mau. 2 sahabat, yang segitu, mereka suka bilang, kita brother from another mother and father, kata mereka. 2 sahabat, karena ada satu masalah, jadi terpisah. Gak damai, gak ngomongan. Gak mau ketemu, gak mau satu ruangan. Sampai harus ada salah satu pihak yang berinisiatif untuk rekonsiliasi. Untuk ngomong duluan. Saya lupa di antara mereka siapa yang akhirnya ngomong duluan. Tapi pada akhirnya mereka berdamai kembali dan rasa kayak kita konyol banget ya. Gara-gara masalah gak penting, persahabatan kita jadi berantem. Dan puji Tuhan. Rekonsiliasi terjadi pendamaian, bersahabat baik sampai detik ini. Kalau saudara tahu, ini teman-teman saya yang lama tahu cerita ini. Dulu saya sampai Sergirion tuh musuhan, saudara. Beneran tuh, ketawa kan dia. Dulu kita musuhan. Dulu saya sampai Sergirion dekat, saya tuh dulu kenal Pastor Sergirion, saya masih SMP, dia udah kuliah. Kami pelayanan bareng-bareng. There was nothing between us. Gak ada satu yang apalah cinta-cintaan, gak ada. Dia punya pacar, saya punya pacar dan lain-lain. Tapi kemudian ada satu masalah terjadi, saya marah banget sama dia, saya benci banget sama dia. Kalau ketemu di gereja, dia lewat di depan, saya bilang sama Pastor Fanny, balik, gue gak mau ketemu sama dia, balik arah. Sampai akhirnya, saudara tahu gak, gembala saudara yang namanya Dr. Gideon Simanjuntak itu orang yang, saya sebagai istri saya menyatakan, saya dengan bangga bilang suami saya hatinya tuh orang yang hatinya sangat-sangat besar sekali. Dia tuh saya kadang-kadang bingung, kamu tuh bisa marah gak sih sama orang gitu? Kamu bisa sakit hati gak sih sama orang? Kayak orangnya tuh plong gitu. Sampai akhirnya dia tahu saya gak suka sama dia, tapi dia samperin saya. Shalom dek, apa kabar? Happy Sunday, selamat hari Minggu. Kalau ketemu mama saya juga gitu. Emang dia kayaknya dari dulu ngincer saya emang kayaknya. Shalom tante, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dari situ mulailah saya merasa kayaknya kakak saya yang itu nggak sejahat yang orang bilang deh. Kayaknya enggak deh. Akhirnya rekonsiliasi terjadi. Nikah akhirnya. Kenapa kita jadi ngomongin itu ya? Masih panjang banget bahasa saya nih. Rekonsiliasi. Jadi saudara nangkep ya, rekonsiliasi adalah ketika satu hubungan yang tadinya ada, baik, harmonis, something happen, mereka terpisah, mereka ada konflik, ada jarak di antara mereka, tapi kemudian ada pihak yang inisiatif rekonsiliasi. Sehingga mereka berdamai kembali. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Allah kepada setiap kita.
Kalau dari ayat yang tadi kita baca bahwa dikatakan Allah mendamaikan dirinya dengan kita. Berarti tadinya hubungan kita dengan Allah baik. Right? Lalu kemudian something happen, sin happen. Manusia jatuh dalam dosa, terjadilah ketidakharmonisan. Terpisah. Pastor Gary Hamrick bilang gini, what was broken in the garden was reconciled on the cross. Apa yang rusak di Taman Eden, ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia rusak, direkonsiliasi. Di mana? Di atas kayu salib. Kolose 1, 21, 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya, di hadapan Allah. Jadi kita diperdamaikan dengan Allah bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita sempurna udah kayak malaikat turun dari langit. No, tapi kita diperdamaikan di dalam tubuh jasmaninya Kristus. Kalau saudara ingat 2 minggu yang lalu saya katakan, kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena Allah roh. Spirit doesn't shed blood. Roh tidak menumpahkan darah, sementara harus dibayar dengan nyawa, dengan darah. Makanya Allah membatasi dirinya mengambil rupa manusia, menjadi manusia dalam tubuh jasmani Kristus. Dosa kita ditumpahin di sana semua. Dan kita diperdamaikan karena Kristus mati buat kita. Sampai sini nangkep maksud saya ya, amin. Nah, kalau gitu, apa yang kita perlu ketahui mengenai rekonsiliasi? Saya akan cepat aja di bagian ini. Apa yang kita perlu ketahui tentang rekonsiliasi? Yang pertama, rekonsiliasi dimulai dari Tuhan. Inisiatifnya Tuhan. Tadi ayat yang 18. Ayat 18 tadi bilang apa? Dan semuanya ini dari Allah. Ayat 18 tadi yang boleh tampilin lagi. 2 Korintus 5, 18. Dan semuanya ini dari Allah. Dimulainya dari siapa? Dari Allah. Yang punya ide pertama siapa? Allah. Dimulai dari Allah. Tuhan berada di posisi yang gak salah loh dalam rusaknya hubungan kita dengan Allah. Mungkin kalau 2 orang berantem, kayak let's say tadi yang saya gambarkan, Pastor Binsar dan Pastor Indra. Mereka sama-sama manusia, mereka punya ego masing-masing. Mereka merasa kayak gue yang benar. Tapi ketika dalam konteks hubungan kita dengan Allah, posisinya siapa yang salah? Siapa yang salah? Enggak jawab, saya pergi lagi aja, saya liburan lagi ya. Dalam konteks rusaknya hubungan kita dengan Allah, siapa yang salah? Manusia yang salah. Manusia yang berontak duluan, manusia yang gak taat duluan, manusia yang sok tahu duluan, manusia yang mengkhianati Tuhan, manusia yang gagal, tapi Tuhan yang berinisiatif untuk memperbaiki hubungan itu. Kan lucu, saudara pernah dengar gak? Misalnya saudara ribut nih sama temenmu, sama keluargamu. Kamu yang gak salah deh, anggap deh kamu yang gak salah deh. Terus saudara maunya orang itu dong, yang nyakitin saudara dong, yang datengin dong. Gue mau kok damai sama dia. Ya tapi dia minimal dateng lah sama gue. Minimal kalau ketemu salam. Itu aja nggak salam, gimana gue mau damai sama dia? Manusia. Tapi dalam konteks kita dengan Allah, Allah dalam kesempurnaannya. Allah dalam kekudusannya. Dia tidak berbuat curang, dia tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat salah. Kita yang salah, kita yang bobrok, kita yang menjijikan. Tapi Allah yang mulai duluan, yang mengambil langkah yang bold itu untuk berdamai dengan kita. Rekonsiliasi dimulai dari Tuhan. Bukan karena kita layak gitu loh, bukan karena kita worthy. Bukan karena kita kayak aduh sayang banget nih kalau misalnya gak ada dia nih rugi nih sorga nih. Kalau misalnya gak ada mandar sorga rugi nih, enggak. Tapi simply karena apa? Because of grace. Karena kasih karunia-Nya. Kita bisa bikin apa sih buat Tuhan? Coba saya mau tanya deh. Apa sih yang menguntungkan dari kita buat Tuhan? Tapi kenapa dia mencintai kita? Mengapa dia yang mengambil langkah pertama itu untuk merekonsiliasi dengan kita? Gak ada alasan lain selain kasihnya. Selain cintanya. Makanya saudara tuh kalau ada orang, kalau saudara berpikir you're not worthy of love. Kalau saudara karena pacarmu ninggalin kamu buat perempuan lain. Terus saudara merasa aku gak layak dicintai ya.
Fakta ini seharusnya mempertobatkan pikiranmu. Bahwa engkau teramat sangat dikasihi. Bukan oleh manusia yang berdosa, tapi oleh pribadi yang tak bercacat, yang tak bercela. Namanya Yesus. He loves you that much. Dia mencintaimu dengan ugal-ugalan gitu kalau bahasa anak zaman sekarang mah. Gini ya rasanya dicintai ugal-ugalan. He loves you. Yang kedua, rekonsiliasi. The work of reconciliation has been done on the cross. Telah selesai di atas kayu salib. Sudah selesai. Saudara mungkin bosen kali sepanjang bulan April ini. Saudara mungkin dengar bukan hanya dari Kerinduanku Church. Mungkin saudara di rumah ada dengar YouTube dari pendeta lain, dari hamba Tuhan lain yang menjelaskan mengenai it is finished. Mengenai tetelestai, sudah selesai. Tapi kadang kita perlu digituin loh. Sampai ngelotok. Sampai ngelotok. Bahwa karya keselamatan itu, karya pendamaian itu sudah selesai. Ayat 21, 2 Korintus 5, 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kristus menjadi dosa. Di mana Kristus menjadi dosa? Di atas kayu salib. Makanya kenapa Yesus bilang apa? Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada keterpisahan antara Yesus dengan Allah di atas kayu salib. Yang tadinya terpisah siapa? Kita yang tadinya terpisah. Yesus dengan Allah, dia selalu panggil Bapa. Bapakku, Bapakku. Tapi lucunya di atas kayu salib, lucunya dalam tanda kutip. Lucunya di atas kayu salib, Yesus untuk pertama kalinya bilang, Allahku. Tadinya dia panggil Bapa. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Why have you forsaken me? Mengapa kau meninggalkan aku? Jadi ada keterpisahan di atas kayu salib. Yesus di atas kayu salib, Yesus terpisah, mengalami keterpisahan dengan Allah. Kenapa? Karena Yesus take our position. Yesus ngambil posisinya kita menjadi dosa. Kita yang ini nih. Tubuh kita, hidup kita tadinya penuh dengan dosa. Yesus ambil posisi itu. Dia gantikan kita. Karya pendamaian. Yesus jadi terpisah dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita nggak terpisah lagi sama Allah. Kita menjadi satu kembali dengan Allah. Diperdamaikan kembali dengan Allah. Yang ketiga. Rekonsiliasi berarti nggak lagi ngitung dosa. Nggak lagi menghitung-hitung dosa. Ayat yang ke-19. Mundur ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dengan tidak memperhitungkan semua pelanggaran kita, cawan murkanya Allah, semuanya sudah ditumpahkan kepada Yesus. Yang telah mati untuk dosa-dosa kita dan kita diperdamaikan dengan Allah. Amin. Makanya saya suka banget lagu yang ini. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Amin. Dia tidak lagi menghitung, ingat-ingat dosa. Enggak. Kalau Allah yang otoritas tertinggi itu bilang, dia udah tidak lagi menghitung dosamu. Kenapa engkau masih ngitung-ngitung? Kenapa engkau masih gak bisa maafin dirimu sendiri? Kadang yang paling susah tuh bukan maafin orang lain. Apa coba? Maafin diri sendiri. Kadang yang paling susah tuh bukan, saya pernah ketemu ada seorang perempuan, dia hamil duluan, dia urus anaknya dan lain-lain. Ketika ngomong dia bilang, aku bisa maafin laki-laki itu, tapi aku masih marah sama diriku sendiri. Aku ngerasa bersalah sama diriku sendiri, sama anakku. Saya bilang apapun kesalahanmu di masa lalu, dia yang hakim
Dia yang otoritas tertinggi bilang tidak memperhitungkan lagi. Kenapa kita masih hitung-hitung? Kenapa kita masih gak bisa move on? Kenapa kita masih menyalahkan diri kita sendiri? Come on, get up, move on, bangkit. Jadi orang merdeka. Minggu lalu kita bicara soal pengharapan kan? Di dalam Yesus ada pengharapan. Dia siapin masa depan buat saudara. Jadi jangan terus berkutat hidup di ruangan gelap masa lalumu gitu. Keluar, melangkah menuju terangnya. Ada pengharapan di dalam Yesus. Amin. Yang keempat, apa ya tentang rekonsiliasi? Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Kristus, kita baca ayat yang sebentar ya. Ayat 19 lagi, sekali lagi ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Baca yang berikutnya. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Pak, Bu, kita ini utusan-utusannya Kristus. Ada ayatnya sebab kita adalah utusan-utusan Kristus. We are Christ ambassadors. Utusan-utusannya Kristus. Artinya apa? Kita bawa message-nya Kristus. Kita bawa pesannya Kristus. Kalau ngomongin soal ambasador. Saudara tahu ambasador? Samping Aksa? Yang suka beli baju di situ sama handphone. Ambasador artinya apa? Duta besar. Duta besar. Kita ambil dalam konteks kedutaan besar deh. Kalau misalnya let's say ada kedutaan besar Korea di Indonesia. Ada duta besarnya. Duta besar Korea untuk Indonesia. Berarti yang dibawa sama duta besar ini kepentingannya siapa? Kepentingannya siapa? Kepentingannya Korea dong. Semua urusannya Korea, warga negara Korea yang ada di Indonesia, dia yang tanggung jawab. Dia yang urusin. Hubungan diplomatis, hubungan dagang, hubungan politik, ekonomi, dia yang ngurusin. Untuk kepentingannya siapa? Kepentingannya Korea. Dalam relationship Korea dengan Indonesia. Kalau kita dikatakan sebagai ambasadornya Kristus, kita ditaruh di dunia ini. Dia mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Sebagai ambasadornya Kristus, kepentingan siapa yang harusnya kita bawa di muka bumi ini? Kepentingannya Kristus. Saudara yang ngomong loh ya. Kepentingannya Kristus. Bukan agendanya kita. Tapi agendanya Yesus. Message-nya Yesus. Yesus bilang mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Kita udah didamaikan dengan Allah. Terus Yesus bilang kita udah damai ya. Kita udah reconcile. Now it's your time to reconcile with other people around you. Ayo biar orang lihat bagaimana aku mendamaikan kamu dengan aku. Biar orang lain tahu bahwa ada kasih yang begitu besar. Yang mau mengampuni. Yang mau menerima, yang mau kasih kesempatan, yang mau percaya lagi atas yang terbaik atas orang lain. Diem kan? Kita kan suka gitu. Kalau sama diri kita sendiri maunya grace. Kasih karunia, kasih ampunin dong, maafin dong. Kan Allah mengampuni, masa kita masih gak diampunin. Tapi giliran kita disuruh extending grace kepada orang lain. Kita pakai Taurat tuh. Oh gak bisa dong, dia udah nyakitin gue. Gak bisa dong dia ngerugiin gue. Gak bisa dong, lihat nih gue masih begini sekarang gara-gara siapa? Gara-gara dia. Lihat nih gue dipecat dari kerjaan gue gara-gara siapa? Gara-gara mulutnya tuh. Kita diutus untuk mewakili Kristus, mewakili suara dan kepentingan otoritas yang diwakili oleh kita. Kalau kita dikatakan sebagai utusan Kristus, berarti kita ada di dunia ini untuk mewakili suara dan kepentingannya Kristus. So you represent Christ himself. Kita merepresentasikan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, apakah orang di sekitar kita melihat Yesus dalam kita? Apakah kalau anakmu bikin salah nih, anakmu udah dibilangin jangan lari-lari di rumah. Dia masih lari-lari. Jangan main bola di rumah. Dia main bola dia tendang bolanya. Bolanya kena Gucci mahal warisan 7 turunan. Pecah. Bagaimana responmu? Apakah orang di sekitar kita melihat Yesus gak? Kita jalanin tugas kita gak sebagai ambasadornya Kristus? Sebagai utusannya Kristus? Apakah anak kita ngelihat, oh Yesus kayak gini ya?
Oh Yesus kalau ada yang salah maki ya? Perasaan di Alkitab katanya enggak. Perasaan di Alkitab perempuan yang tertangkap basah berzina enggak diapa-apain. Cuma dibilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kok papa mama pelayanan tapi aku dimaki? Kok aku dibilang anak bodoh? Kok aku dibilang suami gak berguna? Kok aku dibilang istri, maaf ya, istri sialan, gue nyesel nikahin lu? Ouch. Tuhan mau kita mewakili dia di dunia ini. Dan you don't get a day off. Kita gak dikasih cuti. Kita gak punya hari day off gitu. Kenapa? Because that's your identity. Saudara bisa gak cuti dari identitasmu? Kau dilahirkan identitasmu laki-laki nih. Hari ini aku cuti aja jadi laki-laki. Aku mau melahirkan jadi perempuan. Saudara bisa cuti dari identitasmu. Saudara bisa cuti, aku lahir sebagai keturunan Tionghoa. Aku keturunan Tionghoa kalau pas mau Sincia aja. Tapi hari-hari lain aku mau cuti dari keturunan Tionghoa, aku mau jadi orang Ambon. Bisa? Gak bisa, that's your identity. Itu identitasmu. Kemarin saya sama Pastor Gideon pergi sabbatical ke sebuah negara. Kita gak perlu bawa tempel paspor Indonesia di sini. Kita gak perlu tempelin KTP Indonesia di sini, taruh Garuda di sini gitu, kita tato Garuda di sini. Kita taruh foto Pak Prabowo, Pak Gibran di kanan kiri kita bawa-bawa. We don't need to do that. Tapi setiap kali orang tanya, hey where are you from? Kita selalu bilang, we're from Indonesia. Dan ketika kita udah ngomong we're from Indonesia, mungkin ke dalam antrian kita kayak lama banget sih nih, aduh kita nyerobot aja kali ya. Tapi ketika orang tahu, kalau gue nyerobot tadi bilang, emang orang Indonesia tuh ya kalau luar negeri buang sampah sembarangan, kalau luar negeri gak bisa ngantri. Suka denger gitu kan? Orang Indonesia mah gak heran di luar negeri gak mau ngantri, kelakuannya orang Indonesia tuh. Kita gak mau lakuin itu. Kenapa? Karena saya bawa identitas Indonesia ke negara lain. Kita kalau bawa identitas Kristus di dalam kita udah diperdamaikan nih. Tadinya terpisah nih, sekarang udah nyatu lagi nih. Kita bawa identitas Kristus nih dalam kita nih. Terus kita gak bisa cuti Pak. Kita gak bisa cuti Bu. Kita gak bisa copot, saya jadi saksi Kristus hari Sabtu Minggu aja. Senin sampai Jumat ya saya mau bisnismen. Senin sampai Jumat ya saya anak gaul. Gen Z gaul Jakarta. Party hopper kesana sini. Gak bisa. Kita utusan Kristus. We have to represent Christ well. Dengan baik. All the time. Setiap saat. Buat apa? For His glory. Untuk kemuliaannya. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Wah Rasul Paulus nyebut ini sih. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Berani gak kita ngomong gitu ke orang lain? Paulus berani ngomong gini kenapa? Dia tuh kayak bilang gini. Kamu mau lihat Yesus? Kamu mau lihat bagaimana Yesus menangani konflik? Kamu mau lihat bagaimana Yesus menderita dianiaya? Kamu mau tahu gimana caranya? Kamu mau tahu bagaimana Yesus mengasihi? Look at me. I represent Him. Berani gak kita ngomong kayak gitu? Berani gak kita ngomong gitu ke suami kita? Papa mau lihat Yesus, papa mau kenal Yesus. Ikut mama, lihat aku. Berani gak? Berani gak kita bilang ke anak-anak kita? Kamu belajar apa di sekolah minggu hari ini? Kamu mau tahu bagaimana Yesus? Lihat mama. Kata anakmu pasti saya jamin, nonton YouTube lagi. Gak usah mah, aku nonton Yesus dari YouTube aja mah. Ini ayat kayaknya simple. Ya ampun Tuhan ketika saya pelajari ini saya sampai kayak gila ngeri banget nih ayat. Wow. Ayat ini punya bobot yang gak main-main. Tapi Paulus bilang jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ada bobot tanggung jawab yang luar biasa banget. Dan Paulus menyadari itu. Bahwa dia tadinya seteru Allah. Dia yang ngincerin orang-orang Kristen. Dia yang bunuh-bunuhin orang-orang Kristen. Dia yang bantai. Dia garis terdepan, cari orang Kristen dia yang bunuh. Mewakili Sanhedrin, mewakili pimpinan orang-orang Yahudi. Tapi kemudian Allah menjumpai dia. Yesus menjumpai dia. Diperdamaikan. Yang tadinya seterunya Allah, jadi rasulnya Allah. Jadi pembawa message-nya Allah. Itu yang dia mau lakukan sama setiap kita. Apa sih
Yang membedakan kita sama Paulus, let's say Petrus. Mereka taat. Mereka rela. Mereka taat. Sekarang, sebagai penutup, tapi penutupnya lumayan panjang. Kita mau belajar lebih dalam yuk, mengenai rekonsiliasi ini. Dari seorang tokoh namanya Yusuf. Oke, Yusuf yang mana, Pastor? Yusuf yang di perjanjian lama, yang anaknya Yakub. Kita baca yuk dalam Kejadian 50, 15 sampai 21. Saya bacain buat saudara ya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, Yakub sudah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. 16, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu Yusuf ngapain? Menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. 19. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 21. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi janganlah takut. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saya summary, saya paraphrase ayat yang tadi kita baca. Jadi kejadian ini terjadi ketika Yakub udah mati. Ayahnya sudah mati, lalu kemudian saudara-saudaranya Yusuf, aduh gawat nih. Papa udah gak ada, ribut nih kita nih. Kadang orang gitu ya, kalau keluarga yang anaknya banyak, mereka masih akur selama orang tuanya masih ada. Pas orang tuanya meninggal, ribut deh mereka. Ributin warisan lah. Biasanya warisan sih ya. Biasanya warisan. Ribut deh pokoknya deh. Gak mau ngomongan lagi lah. Gue kan mau datang kemarin ke acara cuman gara-gara ngehormatin papi aja. Papi udah gak ada, ngapain lagi gue deket-deket sama dia. Dia jahat sama gue. Familiar gak sama cerita itu? Pernah denger apa kejadian di dirimu? Yakub mati, kemudian saudara-saudara bilang, aduh gawat. Gawat. Yusuf pasti habisin kita nih. Yusuf pasti membunuh kita semua nih. Pasti dia gak ngampunin kita nih. Pasti dia balesin dendam nih apa yang kita perbuat sama dia nih. Dulu kita jahat banget sama dia nih. Lalu kemudian mereka datengin Yusuf dan bilang, papa pesen. Sebelum papa meninggal papa pesen. Bye-bye ya kalian. Yusuf, kamu kan sekarang jadi Perdana Menteri. Kamu kan jadi orang hebat. Urusin abang-abangmu ya. Tanggung abang-abangmu ya. Tolong abang-abangmu ya. Pesan terakhirnya Yakub. Ketika disampaikan itu, Yusuf responnya apa? Yusuf menangis. Lalu Yusuf menangis. Kenapa Yusuf menangis? Gini loh. Sekalipun mungkin kita udah ngampunin dalam hati. Ya, kita ngerti firman. Mungkin saudara dengar hari ini dengar khotbah. Mungkin dari kemarin saudara dengar khotbah. Aku harus ngampunin, ya udah. Aku memutuskan, aku mengampuni. Tapi kadang-kadang, in some cases, we need to reconcile. Bukan hanya di dalam hati gitu, tapi rekonsiliasi itu perlu another step to be done. Jadi kadang-kadang kita ngerasa, udah aku udah ngampunin. Tapi ternyata ada satu step lagi yang harus dilakukan. Dan memang gak gampang. Untuk mengambil langkah itu, rekonsiliasi. Tapi Yusuf kemudian membereskan proses rekonsiliasi itu. Gimana caranya Yusuf reconcile dengan saudara-saudaranya? Menggambarkan. Walaupun ini dari kisahnya Yusuf, tapi ini bisa kita tarik. Menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah ditebus oleh kasih karunia mampu menjadi perpanjangan kasih karunia itu buat orang lain. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apa bisa kita pelajari dari Yusuf? Yang pertama, don't sit on God's seat. Ini inti khotbah saya. Don't sit on God's seat. Jangan dudukin kursinya Tuhan. Kamu bukan Tuhan. Kejadian 50 ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku ini kan pengganti Allah.
Itu kata Yusuf pada saudara-saudaranya. Tim Keller bilang gini, putting yourself in the place of God is almost all of our problems. Naruh diri kita pada tempatnya Tuhan, ngambil posisinya Tuhan, itu tuh masalah kita tuh di situ tuh. Itu masalah kita di situ. Karena kita berusaha untuk jadi Tuhan. Apa cirinya ketika kita mulai menaruh diri kita di tempatnya Tuhan? Apa cirinya ketika kita mulai duduk di bangkunya Tuhan dalam hidup kita? Kita bilang, Tuhan bentar dulu, aku yang ngurus. Kita ngambil posisinya Tuhan. Kita ngambil tahtanya Tuhan. Apa cirinya? Yang pertama, merasa bahwa kita adalah pemilik otoritas moral. Tahu gak? Pemilik otoritas moral. Yang dikit-dikit menghakimi. Ini bener, ini enggak. Oh dia mah gak bener tuh. Gue udah begini. Kayak orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat. Mereka merasa mereka udah melakukan seluruh hukum Taurat. Mereka ngerasa diri mereka paling bener. Paling bener, orang lain yang salah. Orang lain gak akan pernah bisa nyampe pada level kesuciannya mereka. Gue the best. Gue yang paling keren. Lo gak akan pernah kayak gue. I have done this and this. Lo jadi polisi moral. Saudara perhatiin deh, Adam dan Hawa tuh cuma dikasih satu perintah loh. Perhatiin kembali. Mereka cuma dikasih satu perintah. Apa perintahnya? Jangan makan. Bukan jangan makan semua. Jangan, semuanya boleh, yang jangan yang itu. Satu doang perintahnya. Satu doang larangannya. Semuanya boleh, yang itu jangan. Cuma dikasih satu, tapi ular datang, bilang ke manusia, bilang apa? Gimana cara ular ngomong ke manusia? Makan aja, gak apa-apa. Tahu gak? Kenapa Tuhan bilang jangan dimakan? Tahu gak kenapa? Manusia mikir dong, iya kenapa juga ya? Kenapa ya semua dikasih kok yang satu gak boleh? Kan kita ke anak-anak gitu kan? Kita kalau ngomong ke anak-anak, jangan lari. Anak kita malah apa? Ngacir. Jangan makan coklat. Dia diam-diam buka kulkas. Kenapa ya kok coklat gak boleh? Dia makan. Kita bilang sama anak, jangan minum es. Es terus. Emang ngaruh sama anak-anak? Enggak, terus es terus. Mikir, iblis berusaha taruh. Kenapa coba gak boleh dimakan? Kenapa coba? Manusia mikir dong, iya ya kenapa gak boleh ya? Yang lain boleh, satu enggak. Kenapa yang satu itu gak boleh ya? Si iblis bilang apa? Soalnya kalau kamu makan, kamu jadi sama seperti Allah. Disitulah manusia tergoda. Manusia tergoda apa? Pengen ngambil posisinya Tuhan. Oh kalau dimakan jadi sama seperti Allah, aku mau jadi sama seperti Allah. Bukankah itu penyebab dia dilemparkan dari surga? Karena kenapa? Karena dia mau ngambil tempatnya Allah. Malaikat mau jadi posisinya Allah. Memberontak terhadap Allah, dibuang ke bumi. Bukankah itu penyebab dia jadi iblis, jadi setan? Karena dia mau ngambil seatnya Tuhan. Kursinya Tuhan. Dan itu yang dia lakukan, modus operandinya yaitu yang dia lakukan sama manusia. Contoh gini, saya pernah ketemu dengan seorang perempuan, saya pernah kenal dengan seorang perempuan. Perempuan modern, pinter, anak berprestasi. Tapi di satu titik, dia bilang, dia membuat statement seperti ini. Alkitab sudah tidak relevan di masa sekarang. Alkitab itu Alkitab kan zaman dulu ditulis berapa ribu tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Ya udah gak relate dong sama masyarakat modern sekarang. Gini loh, kalau kamu bilang statement 100 tahun yang lalu udah basi, ada orang ngomong gitu. Misalnya orang tuamu ngomong, Dek, kalau pacaran yang bener ya, jangan aneh-aneh, jangan mau ngasih tubuhmu sama laki-laki. Dulu mama begini. Terus kamu ngerasa kayak apa sih, mama cringe deh, norak deh, jadul deh, basi, kuno. Itu zaman mama, zaman sekarang udah gak relevan. Tahu gak statementmu yang sekarang, 20 tahun lagi jadi gak relevan. Ya kan ada generasi berikutnya. Generasi berikutnya bilang pola pikirmu yang sekarang norak. Akan selalu seperti itu. Jadi gini, kalau kamu taruh penilaian absolutmu pada pemahamanmu sekarang, hari ini, kamu lagi taruh dirimu untuk menentukan apa yang benar salah. Apa yang benar dan salah di dalam Alkitab. Bukan Alkitab yang menentukan apa yang benar dan salah dalam hidupmu.
Saya ulang sekali lagi. Kalau kamu pakai pola pikirmu, manusiamu, untuk menentukan ini Alkitab salah di sini, Alkitab benar di sini. Yang ini gue mau ambil, yang ini enggak. Si ini benar, si ini enggak. Kalau kita pakai pola pikir kita sekarang untuk menentukan apa yang salah dan benar dalam Alkitab. Bukannya Alkitab yang menentukan apa yang benar dan salah dalam hidupmu. Artinya kamu sedang mengambil posisinya Tuhan dalam hidupmu. Saudara percaya Alkitab adalah firman Allah yang hidup? Saudara percaya Alkitab adalah isi hatinya Tuhan? Adalah perkataannya Tuhan, saudara percaya itu? So lakukan apa yang Alkitab bilang. Kalau saudara gak lakukan itu, saudara main hakim sendiri, saudara mau ngebales sendiri, saudara sedang mengambil posisinya Tuhan. Dan saudara sedang melakukan apa yang iblis suruh saudara untuk lakukan. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Makan aja buahnya. It's okay. That's what he does. Yang kedua, apa cirinya kita sedang duduk di kursinya Tuhan? Merasa bahwa diri kita lah yang paling diperlukan. NPD. Nah zaman sekarang bilangnya NPD. Cenah. Dalam kisah Naaman, saudara tahu Naaman? Jualan mie babi di belakang situ? Just kidding. Naaman dalam 2 Raja-Raja 5, dia kan kena kusta kan? Kena sakit kulit kan? Ingat kisah ini? Sekolah minggu gak sih? Ingat kisah Naaman ya? Sakit kusta. Dia kemudian kirim surat. Minta tolong sama Raja Israel untuk menyembuhkan dia. Ketika surat itu datang, ketika pesan itu datang kepada Raja Israel, yang dilakukan oleh Raja Israel apa? Dia mengoyakkan pakaiannya dan bilang, Allahkah aku, kita gak perlu baca ayatnya ya karena waktu saya terbatas, saudara bisa baca di 2 Raja-Raja 5. Dia bilang, Allahkah aku yang dapat mematikan dan menghidupkan orang? Itu kata Raja Israel. Ketika Naaman bilang, Raja Israel tolong dong sembuhin aku dong, tolongin aku dong, aku sakit nih, aku sakit kusta nih. Terus Raja Israel bilang, Allahkah aku yang dapat mematikan dan menghidupkan orang? Kita sering kali lihat di sekeliling kita dari berbagai profesi dan bidang. Orang-orang tuh propose idea, propose program dan lain-lain. Tapi gini loh Pak, Bu izinkan saya ngomong ini. Sebagai masyarakat modern, saya ngerti. Masyarakat modern, kita kan pinter, kita punya ide. Kita harus keluarin ide kita, program kita propose ide kita. Tapi ada kalanya sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus dalam tanda kutip mengoyakkan jubah kita dan bilang, jangan cari gue, jangan cari saya atas apa yang hanya Allah bisa lakukan. Sadarin bahwa bukan Tuhan yang mampu melakukan semuanya. Sadari bahwa bahwa kita bukan Tuhan. Sadari bahwa kita bukan Tuhan yang mampu melakukan semuanya. Dan betapa bahwa orang tuh butuh sama kita gitu. Enggak. Kita bukan Tuhan yang bisa jadi Mesias buat orang lain. Karena kita merasa kita tuh cuman kita yang bisa tolongin dia. Lu kalau nggak kerja sama gue makan apa sih lu? Kalau lu nggak nikah sama gue bisa apa sih lu? Kalau kamu bukan anak mama emang kamu bisa apa? Anak nggak berguna, siapa yang mau ngurusin kamu? Kita kadang-kadang suka kayak gitu kan? We take God's position. Kita ngerasa kita yang paling dibutuhin. Enggak, yang paling dibutuhin dalam hidup setiap manusia bukan diri kita, bukan orang lain, tapi hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa fulfill, hanya Tuhan yang bisa ngambil posisi itu. Yang ketiga, apa cirinya? Ketika kita mulai duduk di kursinya Tuhan, merasa khawatir berlebihan. Kekhawatiran yang berlebihan kenapa? Karena kita tahu sesuatu akan terjadi. Logika kita, pola kita, pattern kita nih, kita udah punya pattern di kepala kita, sesuatu akan terjadi. Dan kita takut Allah tidak menghandle-nya dengan benar. Kita tahu nih, aduh makin susah lagi, Selat Hormuz ditutup. Naon sih ya Selat Hormuz teh. Harga Pertamina Dex mahal banget kan sekarang. Mobil-mobil diesel pada mau dijualin harganya jatuh. Minyak mahal, BBM naik, dolar udah 17.000, emas naik. Aduh IHSG turun, udah semua deh. Semua teori bilang ekonomi dunia drop, ekonomi dunia hancur, perang dunia ketiga mau terjadi dan lain-lain.
Terus kita merasa khawatir berlebihan karena kita berpikir, kita takut Allah tidak dapat menghandle-nya dengan benar. Kita takut, aduh bakal krisis nih. Terus kita worry, ketakutan berlebihan, kita takut, aduh kalau krisis nanti anak-anak gua makan apa ya? Aduh nanti mereka gimana ya? Seolah-olah Allah gak tahu. Seolah-olah Allah gak mampu menyediakan. Yang keempat, biar cepet yuk. Yang keempat, apa cirinya kita duduk di kursinya Tuhan? Kita nyimpen dendam. Ayat 19 ketika saudara-saudaranya bilang, maafin kita ya Cup. Maafin Koko ya. Maafin Abang ya. Maafin Mas ya Suf. Terus Yusuf respon mereka gimana? Ya iyalah kok gue maafin, emangnya gue Tuhan. Keren ya. Kerugian yang disebabkan oleh kakak-kakaknya Yusuf tuh bukan sepele loh. Yusuf kehilangan masa mudanya loh. Yusuf kehilangan masa mudanya dengan jadi budak di negara asing, difitnah, masuk penjara, dilupain. Tapi Yusuf bilang, of course I forgive you. Emangnya aku Tuhan? Setiap orang yang hidup dalam kepahitan, dalam amarah, yang terus diikat dengan dendamnya, mohon maaf ya, sebenarnya orang itu sedang menduduki tahtanya Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Urusan balas membalas, urusan memperhitungkan perbuatan yang jahat yang dilakukan kepadamu, bukan urusanmu, it's my job. Itu urusanku, kata Tuhan. Dan ketika kita mulai, enggak Tuhan, tapi dia jahat banget Tuhan. Izinin aku untuk balas sekali aja Tuhan. Kata Tuhan, kok kamu dudukin tempatku? Kok kamu ambil posisiku? Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf mengenai rekonsiliasi? See from God's perfect perspective. Melihat dari perspektifnya Tuhan. Kejadian 50-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mungkin saudara sering dengarlah mengenai inilah. Melihat dari POV-nya Tuhan. Saudara pernah dengar istilah helicopter view gak? Helicopter view. Mungkin kalau saudara yang bergerak di bidang bisnis mungkin sering dengar istilah ini. Helicopter view. Jadi kalau kita di bawah, kita kan cuma bisa ngelihat terbatas. Nih kayak saudara nih duduk di bangku bawah, duduk di kursi. Saudara paling yang bisa lihat siapa sih? Samping, kanan, kiri, sama atas. Tapi saya yang berada di stage, berada di mimbar, saya bisa lihat sampai ke ujung sana. Saya bisa lihat bangku di ujung sana. Kalau saya dikasih waktu, saya bisa hitung total bangku ini ada berapa. Kenapa? Karena dengan saya berdiri di sini, diam di sini, saya bisa lihat semuanya. Saya punya perspektif yang lebih luas ketika saya berada di posisi yang di atas. Yusuf melihat masalah di dalam hidupnya pakai perspektifnya Tuhan yang berada jauh di atas dirinya. Orang bilang kakak-kakaknya melakukan yang jahat terhadap dia. Tapi Yusuf tahu, Yusuf pakai kacamatanya Tuhan. Yusuf lihat dari POV-nya Tuhan. Oh ternyata itu dibiarkan terjadi untuk memelihara hidup bukan hanya keluargaku, tapi bangsa yang besar. Bukan hanya nih berapa bangku di sekitarku, tapi satu ruangan ini. You know what I mean? Gini loh. Di mata manusia kan yang terjadi pada Yusuf dua hal yang kontradiktif kan. Saudara-saudaranya jahatin. Tapi Yusuf diangkat jadi penguasa Mesir. Saudara-saudaranya buang dia, jatohin dia. Taruh dia tadinya posisinya anak, diturunin jadi budak. Sama Tuhan diangkat tinggi jadi penguasa. Hal yang kontradiktif. Tapi di mata Tuhan tuh gak ada yang kontradiktif. Di mata Tuhan semuanya lagi dijahit. Semuanya lagi dijahit, bukan bertolak belakang, tapi semuanya linear, paralel, semuanya paralel. Makanya ayat favorit kita semua, Roma 8:28, Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil seturut dengan rencana Allah. Allah turut bekerja.
Jadi kalau hari ini saudara masih gak ngerti, saudara mungkin masih ngerasa sakit, masih ngerasa pahit, masih ngerasa marah, tunggu. Belum selesai ceritanya. Belum selesai. Saudara melihat dari bangku. Saudara mesti punya iman untuk melihatnya dari atas mimbar. Bahwa ini. Yusuf tidak menyangkal perbuatan jahat saudara-saudaranya loh. Yusuf bilang, iya kamu jahat. Iya kamu buang aku. Iya aku menderita, iya aku sakit. Iya ada tahun-tahun dalam hidupku aku habiskan mungkin dengan ketakutan, dengan air mata, dengan berbagai pertanyaan. Yes, it happened to me. Tapi Allah tetap baik. Tapi semua yang jahat yang kamu lakukan kepadaku diplot twist sama Tuhan. Jadi kebaikan. Bukan hanya bagiku, kebaikan bagi Yusuf apa? Yusuf dapat posisi. Dapat kuasa, dapat harta, dapat Mesir. Dengan segala kelimpahannya pada masa itu dapat kepercayaan. Apa berkatnya? Kebaikan apa? Kebaikan buat Yusuf, dia diangkat tinggi. Kebaikan buat keluarganya, diampuni, diberkatin. Dan bukan hanya itu, tapi kebaikannya sampai satu bangsa yang besar. Dan kalau Yusuf tahu sampai hari ini kisahnya dia bahwa kebaikan bukan hanya buat satu bangsa Israel, tapi buat kita semua di tempat ini. If only Yusuf tahu hari ini. Kisah hidupnya memberkati setiap kita. Amin. Yang ketiga yang terakhir, teman-teman musik boleh maju ke depan yuk. Yang ketiga yang terakhir, dari yang pertama dan kedua, dari cara kita untuk tidak duduk di kursinya Tuhan, dan cara kita mau melihat dari perspektifnya Tuhan akan menghasilkan yang ketiga dari rekonsiliasi. Reflect God's love. Merefleksikan kasihnya Tuhan. Poin pertama tadi, untuk tidak duduk di kursinya Tuhan bicara soal apa? Bicara soal kerendahan hati. Untuk mau merendahkan hati kita. Bahwa kita bukan pemilik hidup ini. Pemilik hidup kita adalah namanya Yesus. Kita kasih. Kita lepas hak kita kepada Yesus. Poin yang kedua, kita bicara mengenai kepercayaan. Kepercayaan diri kita, iman kita bahwa Allah turut bekerja. Hasilnya Kejadian 50 ayat 21. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia apa? Menghiburkan dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Orang yang diampunin, orang yang sadar dia diampuni banyak. Orang yang sadar dia ditolong banyak. Orang yang sadar bahwa hidupnya hari ini semua semata-mata hanya karena belas kasihannya Tuhan. Akan mampu extending that grace kepada orang lain di sekitarnya. Karena tahu itu bukan usaha dia. Semua dia dapat gratis. Dia dapat dengan cuma-cuma. Dari kasih karunia-Nya Allah. Makanya dia bisa Yusuf bisa. Don't worry. Aku gak marah, aku mengampuni kamu. Aku bukan Tuhan yang berhak untuk menghukum kamu, membunuh kamu, menimpakan jahat sama kamu. Bukan, aku bukan Tuhan. Bukan urusanku, kejahatanmu di masa lalu. Bukan urusanku untuk ngitung dan bales. Urusannya bos. Don't worry. I have nothing against you. Aku akan memelihara kamu, aku akan menanggung kamu, aku akan menghiburkan dan menenangkan hati kamu. Don't worry. Let's live together. Ayo kita rekonsiliasi. Ayo kita berdamai. Ayo kita satu keluarga loh. Kita lahir dari bapak ibu yang kita lahir dari bapak yang sama loh. Ayo bareng-bareng. Reconcile. Berdamai. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ada dua pujangga Inggris, mereka menikah. Namanya Elizabeth Barrett dan Robert Browning. Hubungannya mereka gak disetujuin sama bapaknya Elizabeth. Bapaknya Elizabeth tuh orang yang keras, controlling. Bahkan dia tidak mau anak-anaknya menikah. Dia gak izin anak-anaknya menikah. Karena begitu posesif lah sama anak-anaknya. Bapaknya keras banget. Tapi Elizabeth memutuskan untuk kawin lari sama Robert. Mereka kawin lari, mereka pindah ke Italia. Sejak pindah ke Italia, Elizabeth ngirim surat. Setiap minggu dia kirim surat ke bapaknya. Untuk menyatakan dia rindu, dia kangen sama bapaknya, dia mengingat masa kecilnya. Dia pengen ketemu lagi, dia pengen berdamai, dia pengen
Ya dia pengen berdamai sama bapaknya. Setiap minggu gak pernah absen. Walaupun gak pernah ada balasan suratnya. Tapi dia selalu kirim surat ke bapaknya setiap minggu. Sampai kemudian 10 tahun kemudian Elizabeth terima paket COD. Terima paket sebuah box besar. Box besar itu dikirim dari rumahnya di Inggris. Dari bapaknya. Elizabeth hatinya kayak dapet jawaban. Ketika dia buka, isi kotak itu adalah seluruh surat yang selama 10 tahun dia kirimkan kepada bapaknya. Dalam kondisi suratnya tidak pernah dibuka. Gak pernah dibaca, bapaknya gak pernah buka suratnya. Dikumpulin, dikirim balik ke Elizabeth. Dalam hancur hati, Elizabeth surat itu dia kumpulin, dia kasih ke penerbit. Jadi poetry, jadi pujangga, jadi syair. Bapaknya kehilangan kesempatan untuk berdamai sama anaknya. Bapaknya kehilangan momen untuk berdamai sama anaknya. Bertahun-tahun Elizabeth mencoba, memanggil. "Pa, aku kangen. Pa, I love you. Pa, I'm your daughter. Pa, sampai selama-lamanya papa tetap papa aku." Dan lain-lain. Bapaknya kehilangan itu. Saudara sadar gak? Alkitab itu suara cintanya Tuhan buat saudara loh. Alkitab itu surat cintanya Tuhan buat saudara. Alkitab itu isinya satu. Kalau seluruh Alkitab dipadetin jadi satu kalimat, dengan pede saya ngomong. Kalimatnya apa? I love you. Dari Kejadian sampai Wahyu, satu intinya. I love you. Mungkin setiap hari Tuhan panggil saudara. Read my letter. Baca surat cintaku. Ayo biar kamu tahu isi hati aku buat kamu. Ayo biar kamu tahu betapa indahnya kamu di mataku. Ayo biar kamu tahu betapa berharganya kamu buat aku. Ayo baca. Aku kirim surat lagi buat kamu ya. Ayo baca ya. Aku sayang kamu loh. Oke, kamu pernah bikin salah, it's okay, that's fine. I have paid it all, saya udah bayar semuanya, Please come, I miss you. Dengar, aku punya rencana buat kamu. Dengar, kamu lagi takut ya? Kamu lagi khawatir ya? Oh, ekonomi lagi susah ya? Sini, aku mau kasih tahu sama kamu. Aku menanggung kamu, aku setia sama kamu. Aku akan menggendong kamu sampai putih rambutmu dan aku mau menanggung kamu terus. Sini dengar. Lihat deh, bunga di padang aja aku pelihara, apalagi kamu. Kamu lihat deh, burung di udara mereka makan loh walaupun gak bekerja. Apalagi kamu, aku menanggung kamu. Kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Tapi masalahnya, kita kayak bapaknya Elizabeth. Kita gak pernah buka surat itu. Dan saya takut kita kehilangan momen. Dia terus buka tangannya, kita terus lari. Padahal lewat karya keselamatan yang dilakukan oleh Kristus, dia sudah mendamaikan kita. Tapi kitanya lari terus. Yang rugi siapa? Kita yang terus hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Kita yang terus ada di pojokan kamar kita menangis ketakutan. Kita gak bisa restful dalam hidup. Karena kita gak pernah baca surat cintanya Tuhan buat kita. Dia sudah mendamaikan kita dengan dirinya. Ayo responi yuk. Responi. Come back to God. Kasih tahu orang-orang apa itu kasih Kristus yang telah kamu terima. Kasih tahu sama keluargamu, kasih tahu sama suamimu. Biar suamimu tahu ada kasih yang begitu besar dari Yesus melalui hidupmu, melalui perbuatanmu. Kasih tahu sama anak-anakmu, Pak, Bu, anak-anakmu akan menghadapi dunia yang enggak semakin baik. Anak-anak kita akan menghadapi dunia yang semakin jahat, kasih semakin dingin. Orang akan lupa sama kasih. Itu yang akan dihadapi oleh dunia anak-anak kita. Kasih tahu mereka. Sekalipun orang nyakitin kamu, ada Yesus yang berjalan bersama dengan kamu. Dari mana? Dari cara hidup kita ke mereka. Amin saudara. Saudara diberkati.